Hello guys, aku Agnia. Thank you so much for tap this video. Aku excited banget karena ini adalah video pertama aku. Dan aku harap banget sih kalau video ini bisa menghibur kalian dan kalian suka sama video pertama aku ini. Setiap orang pasti sering mendengar cerita di dalam hidupnya. Entah itu cerita bahagia, sedih, galau, bahkan horor, atau yang gak bisa nalar ke otak dan kita harus mikir keras. Aku pengen tahu cerita apa sih yang kalian suka. Komen di bawah ya. Aku pribadi lebih suka sama cerita yang kita semua harus mikir keras. Tapi gak mikir-mikir banget sih, karena otakku emang gak nyampe. Jadi di video pertama aku ini, aku pengen bahas tentang cerita singkat yang buat kita semua mikir keras, tapi gak mikir-mikir keras banget, yang aku sebut dengan jungle story atau junk story. Oke, sebelum kita ke videonya, pastikan kalian udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar aku semangat terus untuk bisa membuat video untuk menghibur kalian. Tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, fokuskan mata ke layar, jangan anggap remeh, enjoy the video. Yang pertama aku sebut dengan acungkan jari. Akhir-akhir ini aku mendapati bahwa anakku memiliki kemampuan aneh. Ia memiliki kebiasaan mengacungkan jarinya pada wajah seseorang sewaktu-waktu. Suamiku dan aku menyadari bahwa jika anakku mengacungkan jarinya pada wajah seseorang seperti itu, berarti orang tersebut akan meninggal 3 hari kemudian. Tahun lalu, ia mengacungkan jarinya pada kakeknya, dan pada 3 hari kemudian, kakeknya meninggal akibat serangan jantung. Beberapa bulan yang lalu, dia mengacungkan jarinya pada aktris terkenal yang ada di majalah. 3 hari kemudian, artis tersebut meninggal dalam kecelakaan mobil. Hari ini, ketika aku akan menyalakan televisi, anakku mengacungkan jarinya tepat ke arah layar. Ketika aku nyalakan televisinya, terlihat di layar bahwa presiden sedang menyampaikan pidatonya. Aku tidak percaya bahwa presiden akan meninggal pada 3 hari ke depan. Tetapi prediksi anakku memang tidak pernah meleset. Menurut kalian, apa yang janggal dari cerita pertama ini? Oke. Jadi, pas ada kalimat ketika aku akan menyalakan televisi, anakku mengacungkan jarinya ke layar televisi. Itu televisi belum nyala, baru akan dinyalakan sama ibunya. Jadi, dia nunjuk televisi yang mati dan terlihat bahwa di layar televisi itu bukan seorang presiden, melainkan pantulan kaca dari ya, ibunya. Oke, baru pertama aja udah serem. Next. Junk story yang kedua adalah berburu hantu. Pada suatu malam, aku diajak oleh kedua temanku untuk berburu hantu di sebuah rumah tua di mana dulunya pernah terjadi pembunuhan. Aku dengar si pembunuh menjagal orang-orang ini, kata salah satu temanku. Pasti arwah mereka benar-benar marah. Ya, aku dengar ini adalah pembantaian massal, sahut temanku yang lain. Rupanya si pembunuh mencongkel mata sang suami dan membacok sang istri dengan pisau yang besar. Kemudian dia mencekik anak-anaknya hingga tewas. Apakah kalian benar-benar serius? Tanyaku. Atau kalian hanya menakut-nakutiku saja?
Kalian tahu betapa takutnya aku terhadap hantu. Pintu depan pun kami buka. Kami berjalan sambil berpegangan tangan karena di dalam sana gelap total dan kami hanya berbekal satu lampu senter. Kami menelusuri ruang tamu dan dapur. Kemudian turun ke ruang bawah tanah di mana pembunuhan keji tersebut terjadi. Kami masih bisa melihat dengan jelas darah bercipratan di tembok. Tempat ini memang benar-benar mengerikan. Tapi kami tidak melihat satupun kejanggalan atau sesuatu yang aneh. Pada saat keluar dari ruang bawah tanah, aku bertanya kepada temanku. Aku tidak melihat satupun hal yang aneh. Bagaimana dengan kalian? Aku tidak. Aku juga tidak. Aku tidak melihat apapun. Jadi memang benar-benar tidak ada hantu. Aku merasa lega. Jadi, menurut kalian apa yang janggal di dalam cerita yang kedua ini? Oke, aku nemuin. Jadi, kalian ingat kan? Kalau mereka itu hanya bertiga. Tapi, pas terakhir, tokoh aku bertanya, aku tidak melihat satupun yang aneh. Bagaimana dengan kalian? Tapi yang jawab 3. Dan sama tokoh aku berarti 4. Lantas, siapa yang satu lagi? Oh, ya. Dan terakhir dia memang bilang, aku tidak melihat apapun. Dan kasus pembunuhannya itu kalian ingat, sang suami dicongkel matanya. Ya, memang tidak melihat apapun karena dicongkel kan. Oke, apa kalian merinding? Apa cuma aku aja? Next. Barang bukti. Aku tak habis pikir bagaimana kerja polisi di kota tempat tinggalku. Akhir-akhir ini banyak kejadian pembunuhan dan pembunuhnya belum tertangkap. Tempo hari ada seorang wanita yang dibunuh di dekat pabrik tekstil di pinggir kota. Dia ditusuk dengan sebuah pisau pembelah es. Pisau itu pun membuat orang awam pun bergidik. Pisau itu terdapat gantungan tengkorak manusia. Hal itu membuat ibuku takut untuk keluar rumah. Tapi aku mengatakan bahwa tidak akan apa-apa bila berhati-hati. Tapi ibuku tetap khawatir karena dia yakin polisi tidak mampu berbuat apa-apa. Duh, bagaimana polisi ini? Kata ibuku, barang bukti alat pembunuhnya pun belum ketemu. Oke. Di cerita ketiga ini aku udah benar-benar nangkep. Pasti kalian juga udah benar-benar nangkep kan? Karena tokoh aku, bagaimana bisa dia tahu semuanya, termasuk barang bukti pisau yang punya aksesoris tengkorak manusia, sedangkan polisi aja belum nemu barang itu. Yang ketiga pasti kalian udah bisa nebak. Aku yakin kalian tuh pinter-pinter banget. Next. Yang keempat adalah email. Beberapa hari yang lalu, pacarku mengirimkanku email dengan sebuah video sebagai lampirannya. Ketika aku tonton video tersebut, aku dibuat takut. Video tersebut menayangkan bagaimana pacarku melakukan bunuh diri. Diawali dengan dia mengikatkan tali di sekitar lehernya dan melompat dari kursi. Mengapa pacarku mengirim sesuatu yang aneh seperti itu? Upacara pemakamannya diselenggarakan besok, tetapi karena alasan tertentu aku tidak mau hadir. Tapi aku sangat menyesali kepergiannya. Oh iya, oke. Jadi yang keempat ini, pacar ini mendapatkan email bunuh diri dari pacarnya. Otomatis pacarnya yang bunuh diri itu sudah meninggal. Bagaimana dia bisa mengirimkan email ke pacarnya? Next. Oke, dan ini yang terakhir.
Aku dan istriku menghabiskan liburan panjang kami untuk berlibur ke Inggris. Suatu perjalanan panjang yang harus kami tempuh dari New York untuk menuju ke London. Kami menginap di suatu hotel di pinggiran kota untuk melepas lelah usai perjalanan. Pada malam harinya, di saat kami tidur, kami terbangun oleh suara bising dari luar. Aku melihat keluar jendela dan mendapati bahwa banyak polisi di luar sana. Mereka berteriak kepadaku bahwa telah terjadi sebuah perampokan dan pembunuhan pada lantai 2. Aku menginap di lantai 3 dan melihat polisi telah memblokade lift dan tangga. Si pembunuh terjebak dan tidak akan bisa turun ataupun naik ke atas lantai. Jadi kami tidak berada dalam bahaya. Aku dan istriku akan kembali tidur. Aku berharap polisi dapat menangkap pembunuh tersebut. Aku nggak nangkep sih dari cerita yang kelima ini. Mungkin kalian yang lebih pintar dari aku, atau otaknya nyampe, atau aku emang terlalu bodoh. Oke, bisa komen di bawah ya. Itu yang terakhir. Menurut kalian gimana junk store pertama aku ini? Kalau aku sih lumayan merinding ya, tapi nggak tahu kalau kalian. Bisa komen di bawah, dan kalian juga bisa request apapun, cerita horor apapun di bawah. Dan makasih banyak udah tonton video aku ini. Kalau kalian suka video aku, klik like-nya, dan kalau kalian gak suka video aku, klik 2 kali like-nya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar aku selalu semangat buat video untuk menghibur kalian. Thank you so much.